Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Swati, mahasiswa LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam memenuhi tugas UKIN PPG Daljab tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berkah ya anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, karena ini adalah pendidikan Pancasila, ya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Ya, Mbak Putri. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, tepuk tangan. Terima kasih bahwa kalian ini masih diberi kesehatan dan berumur yang kira-kira di antara kalian ini ada yang tidak masuk tidak? Alhamdulillah masuk semua. Alangkah baiknya kalau walaupun kalian sudah masuk semua, tapi alangkah baiknya Bu Titi absen dulu ya. Ya, nanti kalian bilang apa hadir ya, saya absen. Alisa Nur Fatia. Ya, baiklah pada pagi hari ini karena kalian ini sudah masuk semua, alhamdulillah berarti anak-anak kelas 7 ini sangat semangat untuk mengikuti pelajaran. Semangat anak-anak. Semangat. Iya, mengikuti pelajaran hari ini anak-anak sangat semangat sekali dan antusias sekali. Bahwa sekarang saya Bu Titik mau tanya, pada pagi hari ini kita kira-kira kita akan mempelajari tentang materi apa? Siapa bisa? Saya Bu. Ya. Kenalkan, nama saya Melania Oktaviani. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Iya, benar? Iya, terima benar sekali, tepuk tangan. Iya, benar, karena kita akan mempelajari tentang yaitu negara kesatuan dan karakteristik daerah dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, tentang keragaman suku dalam pokok bahasan keragaman suku, budaya, ras maupun agama. Kita akan menuju ke namanya yaitu dalam sebelum pembelajaran dimulai ada tujuan di sini, ada tujuan pembelajaran yang Bu Titik paparkan di sini. Saya akan bacakan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Melalui kegiatan membaca teks berita, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab adanya keberagaman dengan tepat. Yang nomor 3, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengarahkan respon secara profesional terhadap kondisi keberagaman di lingkungan secara runtut. Berarti itu berturut-turut runtut ya. Demikianlah ini adalah tujuan pemaparan, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang negara kesatuan dan karakteristik daerah dalam subpokok bahasan yaitu keberagaman suku budaya ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, karena pelajaran pada hari ini adalah tentang pendidikan Pancasila, oleh karena itu anak-anak diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa yang kira-kira kalian menghendakinya lagu apa?
Garuda Pancasila. Oke, kalau Garuda Pancasila, siapa yang mau jadi dirijen atau pemimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Saya, Bu. Iya, ayo Mbak. Marisa, ayo. Semuanya berdiri yuk. Benar ya. Sekarang kalian ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pelajar yang baik, seorang siswa. Kira-kira dalam masyarakat itu kan ada 4 norma, ya kan? Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma dalam masyarakat? Yuk, siapa bisa? Saya, Bu. Iya. Pertama nama saya Reza Samudra. Ada 4, Bu. Yang satu nama agama, yang kedua nama kesusilaan, yang ketiga nama ketuhanan, yang keempat nama hukum, Bu. Benar? Ya, yuk tepuk tangan. Ya, benar. Ya, ada norma agama, kesopanan. Ya, ini ada pertanyaannya. Pertanyaan ya, boleh kalian perhatikan. Pada suatu hari festival, warga desa berkumpul di alun-alun utama desa. Mereka mengenakan pakaian tradisional mereka masing-masing dan makanan dari berbagai suku dan budaya yaitu di meja makan yang sangat panjang, yang paling memanjang di tengah alun-alun di tengah desa ya. Di sini di desa ada hidangan dari Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya di sini ya. Ini pertanyaannya yang mungkin anak-anak mungkin perlu pemikiran ya. Bagaimanakah keragaman tersebut dapat terwujud? Siapa yang mau menanggapi? Yuk. Saya, Bu. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan sedikit. Ya. Karena masyarakat sudah percaya dan yakin akan adat istiadat yang turun-temurun dari orang terdahulu sampai sekarang yang perlu dipupuk dan dilestarikan. Iya, karena adat istiadat maupun itu keberagaman nggih. Ini karena dari sono sampai sekarang itu karena sebagai orang tua dari budaya orang tua ini sudah mendarah daging ya. Oleh karena itu sangat bagus ini. Berarti ini warisan budaya leluhur nenek moyang kita. Ya, tepuk tangan, betul sekali Mbak Melisa ya. Ada yang mau menambahi lagi pendapatnya atau tambahan atau siapa ada lagi? Tambahkan jawabannya Alisa. Iya, kenalkan dulu nama. Di sini merupakan cerita sejarah daerah sekolah berarti yang wajib kita jaga, kita supaya tidak punah oleh perkembangan zaman yang berbeda. Iya, karena ini tepuk tangan dulu ya. Nah, betul ya. Dari Mbak Yosi ya, ini kita harus tadi Mbak Alisa sebagai warisan leluhur para nenek moyang kita budaya itu. Yang kedua kita harus menjaga, menguri-uri itu melestarikan ya, jangan sampai punah dengan kemasukan oleh budaya asing yang sangat modern ini. Bu Titi akan membagikan yaitu sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti akan saya bagikan lembar peserta didik ya di sini. Ya. Ini nanti yaitu masing-masing kelompok 1, nggih. Masing-masing ini adalah nanti kelompoknya yaitu dapat kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya, ini saya bagi satu-satu ya. Kelompok 1. Petunjuk untuk pengisian LKPD 1 disimak, masing-masing disimak. Tujuannya mengetahui bentuk keberagaman di daerah. Soalnya nomor 1 ya, tolong dicermati, diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Keberagaman berita nomor 1
beri penjelasan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apakah faktor yang mempengaruhinya? Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Beri penjelasan. Yang nomor 4, jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Sedangkan nomor 5, ya, apakah terdapat perbedaan antar berita nomor 1 dan nomor 2? Berikan pendapatmu. Oke, ada kesulitan? Iya, nanti kalau juga ada kesulitan boleh nanti kalian tanyakan ya. Ini ada kesulitan sayang, anak-anakku? Betul ya. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau juga ada kesulitan nanti boleh tanya, ya. Gimana? Ada kesulitan, Nak? Ya, boleh. Ya. Ada lagi? Sudah jelas? Ya, oke. Yang ini ya, cewek ini ya, cewek-cewek semua cantik, ayo. Iya, nomor 2, jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apakah faktor yang mempengaruhinya? Nah, faktor yang mempengaruhinya ini nanti kita lihat pada yaitu di sini nanti ada lembar kerja yang Bu Titi kasihkan. Ini tolong anak-anak dicermati karena ini menggunakan ada teks berita. Pertama, dalam bekerja kelompok, di sini ada yang pertama yaitu teks berita, yang kedua ya sambil kalian mengerjakan, Bu Titi akan membacakan yaitu suatu berita di sini karena LKPD. Boleh kalian nanti sambil menyimak berita ini karena beritanya ini ada 2 sambil kalian mengerjakan di dalam LKPD, yaitu yang pertama tentang melihat tradisi Meron di Sukolilo, jejak para prajurit Mataram di Pati. Ini adalah Mataram, yaitu kerajaan Mataram Islam. Ya. Yang kedua, berita yang kedua tolong disimak ya. Berita yang kedua di sini adalah kritik aksi para kritik aksi Mbak Rara atau Rara Pawang Hujan. Ya, ini aksi seorang wanita atau seorang perempuan yang nekat ya untuk memberikan pawang hujan atau menolak hujan. Ya. Saya akan membacakan berita yang pertama. Ya, tolong disimak anak-anak. Kira-kira ada yang Bu Titi bacakan ini dari pertama sampai terakhir ini ada 2 berita. Sudah dicermati? Sudah dipahami? Sudah. Ya, boleh siap. Ya. Ini juga ya belum ya? Ya. Ya. Ini adalah selain di LKPD, ini juga ada yaitu di video ya. Kalau dalam bahasa Kawi ini yang pertama, berita yang pertama tentang Meron ya, tradisi budaya kita. Ini yang kedua tentang pawang hujan. Musim penghujan telah tiba. Keberadaan pawang hujan pun diburu oleh mereka yang memiliki besar yang terjadi. Ini berita kedua. Di tangan pawang hujan inilah terselip harapan besar agar hujan tak turun yang bakal mengganggu sebuah acara. Pekerjaan pawang hujan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pekerjaan yang berkaitan dengan fenomena alam ini tak hanya mengandalkan kemampuan membaca cuaca yang akan terjadi, tapi juga harus memiliki keyakinan tinggi jika usaha kerasnya ini akan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Sebagai pawang hujan, Eko Budi. Ya, demikian adalah tentang penayangan video yang kalian saksikan. Sekali lagi tepuk tangan yuk. Nah, setelah penayangan video ini, kira-kira sudah dibentuk kelompok, sudah mengerjakan semua? Sudah. Anak-anak sudah siap untuk presentasi? Sudah. Siap? Siap. Saya tunjuk jari. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iya. Sekali lagi yuk, tepuk tangan lagi yuk. Semangat. Ya, yang kelompok 1, 2, 3 dan 4 ini yang sudah siap untuk tampil ke depan, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari masing-masing kelompok ini yang sudah siap. Siapa saja yang sudah siap? Mana? Ada sudah siap? Ya.
silakan. Ini ada temanmu yang sudah siap. Yuk, semangati. Sini Mas. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dari kelompok 4. Saya satu diskusikan dengan kelompokmu apakah dapat keberagaman pada cerita nomor 1 bila penjelasanmu. Jawaban saya, iya, karena tradisi Meron untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diyakini membawa berkah. Nomor 2, jika ada atau tidak ada terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawaban, karena adanya faktor yang mempengaruhinya penerimaan masyarakat atas perubahan Meron merupakan tradisi yang diadaptasi dari Sekaten Solo yang tujuannya sama-sama pemerintah Maulid Nabi. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2 bila penjelasanmu. Jawaban, ada. Pawang hujan merupakan tradisi turun-temurun yang masih eksis sampai sekarang. 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mengaruhinya? Jawaban, ada. Faktor yang mengaruhinya adalah kondisi faktor Indonesia merupakan daerah tropis di mana sering hujan. 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ada. Meron memperingati Maulid Nabi dan hanya ada di Sukolilo, dan Pausen masih berlaku di Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ini Mas Reza perwakilan dari kelompok 4. Siapa yang mau memberikan saran, tanggapan atau apa, monggo. Dari kelompok bara, ya silakan maju. Wah, ini siap sekali nih. Ya, kenalkan dulu dari nama peserta kelompoknya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelompok 1. Saya mau menanggapi kelompok 4. Tetapi kelompok 4 sudah bagus. Kami mau menambahkan bahwa berita 1 dan berita 2 memiliki keragaman yang unik. Terutama di berita 1 tentang Meron. Kita harus belajar terhadap keagamaan di daerah kita Sukolilo, dan yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah transfer di sosial media kita agar Meron dikenal. Iya, ini dari kelompok 1 ya. Gimana teman-teman, setuju? Ya, tepuk tangan yuk. Selanjutnya ini ada mau yang maju lagi untuk presentasikan dari kelompok mana? Ya, silakan yuk, kelompok mana yuk. Jangan lupa nama dari kelompoknya, perwakilan yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Jaya Savana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Berilah penjelasanmu. Ya, terdapat keberagaman. Meron merupakan identitas dari kami warga Sukolilo Pati. 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Adanya faktor yang mempengaruhi adalah kondisi alam kami yang ada di daerah pegunungan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berikan penjelasanmu. Ada. Pawang hujan itu merupakan tradisi yang terletak di Jawa, NTT, dan Sumatera Barat. 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Ada dipengaruhi oleh letak strategis Indonesia dan juga dipengaruhi salah satunya adalah musim penghujan. 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ada, karena pawang hujan cuma membantu kekeringan para petani dan lain-lain. Berbeda dengan Meron, jika Meron itu adalah memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya, semangat. Ini ada dua kelompok yang sudah maju. Ada yang presentasi, ada yang satu kelompok yang sudah maju tadi menanggapi sama mempresentasikan. Sekarang ada lagi yang mau maju? Ada yang mau menanggapi? Boleh siapa? Saya Bu. Oke, ya silakan. Boleh menanggapi, boleh presentasi, pokoknya yang penting kalian semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Yang nama tergesa-gesa saya cantik. Kaviani. Iya. Saya ingin menanggapi hasil presentasi hasil kelompok 3. Iya. Presentasi kelompok 3 sudah bagus. Kami mau menambahi bahwa berita 1 dan 2 sudah bagus pembahasannya. Kami mau menambahkan pada berita 2 bahwa pawang hujan merupakan tradisi yang unik. Kita hidup di Indonesia dengan ada musim hujan dan budaya kita masih merekat. Kami menghargai dan menghormati tradisi pawang hujan yang masih lestari hingga sekarang, terutama di daerah Jawa. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, tepuk tangan dulu ya. Nah, ini adalah dari tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 3 yang menanggapi kelompok 2. Siapa yang mau maju lagi? Saya Bu. Ya, yuk. Nah, boleh. Ini maju menanggapi apa presentasi, sayang? Oh, ini presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Nur Syafira. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan presentasikan jawaban kelompok kami. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Berikan penjelasanmu. Jawaban saya, ada keberagaman meron merupakan tradisi yang masih lestari di daerah Sukolilo. 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, ada apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah letak wilayah yang ada di pegunungan Pati, warga desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar tradisi meron untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga berebut gunung yang berhasil bumi hingga OC untuk rengginang yang diyakini membawa berkah. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berikan penjelasanmu. Ya. Ada tradisi pawang hujan menempatkan tradisi yang masih lestari di wilayah Jawa. Beberapa waktu lalu menipat dihebohkan dengan sosok Rara, seorang pawang hujan yang jasanya digunakan untuk menghentikan hujan deras. Dan saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Maret lalu, ritual yang dilakukan Rara. 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi iklim Indonesia yang merupakan wilayah tropis. Keberagaman pawang hujan merupakan suatu bentuk eksistensi pengetahuan tradisional masyarakat. 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ada berita nomor 1, meron diperingati sebagai rasa syukur dan sebagai peringatan Maulid Nabi
dan hanya ada di Sukolilo. Berita 2. Kelompok kami pawang hujan adalah sebuah tradisi yang ada di wilayah Indonesia termasuk Jawa, NTT, dan Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau tadi presentasi ya, Mbak? Yang mau menanggapi? Yuk. Ya, silakan. Yuk, silakan mau yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan pas ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mailan Darani dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2. Iya. Presentasi dari kelompok 2 sudah memahami substansi keragaman Indonesia. Kelompok kami akan lebih fokus menanggapi berita kedua, yaitu pawang hujan. Kita sempat mengetahui bahwa pawang hujan digunakan di perhelatan internasional motor GP di NTT. Hal tersebut menunjukkan keanekaragaman Indonesia kepada dunia internasional dan kita perlu bangga akan hal tersebut. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan yuk. Nah, ini dari kelompok mana, Mbak? Kelompok 3. Yang menanggapi dari pertanyaan dari presentasi kelompok 2. Ada yang mau lagi? Ya. Saya Bu. Iya, silakan. Presentasi apa mau menanggapi, sayang? Presentasi. Oh iya, presentasi. Yuk. Perkenalkan, nama saya Marisa Aprilia. Kali ini saya akan mempresentasikan semua dari berita. Iya. Hasil dari berita. Iya. Soal 1. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Berilah penjelasanmu. Jawab. Iya, karena tradisi merah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diyakini keluar mereka. Soal 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawab. Karena adanya faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat atas perubahan. Merah merupakan tradisi yang diadaptasi dari Sekaten Solo yang tujuannya sama-sama memperingati Maulid Nabi. Soal 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berilah penjelasanmu. Jawab. Ada. Pawang hujan merupakan tradisi turun-temurun yang masih eksis sampai sekarang. Soal 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawab. Ada. Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi faktor Indonesia merupakan daerah tropis di mana sering hujan. Soal 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Jawab. Ada. Merah untuk memperingati Maulid Nabi dan hanya ada di Sukolilo, dan pawang hujan masih berlaku di Jawa dan NTT. Iya, tepuk tangan, yuk. Nah, benar. Iya, semuanya benar semua. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia, saya dari kelompok 4. Saya akan menanggapi kelompok 1. Presentasi kelompok 1 bagus sekali. Kami dari kelompok 4 memberi tanggapan mengenai berita 1 dari kelompok 1. Meron adalah identitas daerah kita. Selain bangga, kita harus melestarikan dan membantu memviralkan tradisi Meron melalui TikTok supaya tradisi kita bisa dikenal baik dalam negeri, seperti tradisi pawang hujan yang sudah internasional. Terima kasih. Iya, tepuk tangan yuk. Nah, ada yang mau lagi menanggapi? Sudah selesai? Karena ini berhubung waktunya sudah habis, sudah selesai ya untuk presentasi maupun menanggapi. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan enggak dari masing-masing kelompok ini? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, oke. Ya, Bu Titi akan berikan kesimpulan dari masing-masing pertanyaan ya. Dari kalian menanggapi, dari kalian presentasi. Kalau begitu saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kelompok kalian.
Yang pertama, teks berita 1 mengenai kebudayaan Meron terdapat keberagaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya letak kecamatan Sukolilo di pegunungan dan perbatasan Pati dan Grobogan. Tradisi ini sebagai simbol letak dari daerah Sukolilo sebagai daerah dataran tinggi. Maka tradisi tersebut sebagai rasa syukur atas hasil bumi yang dihasilkan. Nomor 2, selain itu Meron juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat atas perubahan. Pertanyaan, ada sanggahan, ada saran lagi? Silakan. Saya beri waktu. Tidak ada? Oh ya, boleh. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana sikap kami sebagai pelajar melestarikan keberagaman dalam Meron di daerah kami, Bu? Oh ya, sikap seorang pelajar ya. Terima kasih ya, tepuk tangan. Maksud dari kelompok 1 yaitu Mbak Desta itu bagaimanakah cara melestarikan, ya kita sebagai seorang pelajar untuk melestarikan budaya Meron itu dengan cara apa? Siapa yang bisa untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Desta? Ada? Oh ya, silakan Mbak, yuk. Nama saya sendiri akan menanggapi pertanyaan dari kita, yaitu sebagai seorang pelajar itu ikut berpartisipasi seperti 1, mengenakan pakaian atau Jawa Tengah. Ya. 2, mengelola seperti membersihkan sampah. Terima kasih, Bu. Iya, fotonya. Terima kasih yuk, tepuk tangan yuk. Ini adalah dari pertanyaan maupun tanggapan dari teman-temanmu. Ini sangat-sangat bagus dan luar biasa, sangat antusias. Kalau begitu dari kesimpulan Bu Titi ini tadi dari saya pertama sampai ini itu tadi secara khusus, ini kesimpulan secara umum. Kalian boleh lihat di paparan di depan ini. 1, keberagaman yang ada di Indonesia adalah ciri khas bangsa sekaligus menjadi keunggulan bangsa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat berupa keberagaman. Yang ketiga, kita harus berupaya untuk menjadikan perbedaan dan keberagaman itu sebagai suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keempat, keberagaman dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat, yaitu 1A di sini, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, sebagai negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, yang D di sini transportasi dan komunikasi. Yang E, penerimaan masyarakat atas perubahan. Kira-kira gimana? Dari pendapat kalian ini ada yang setuju, ada yang enggak dari kesimpulan dari Bu Titi? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Putri yuk. Saya setuju dengan pendapat Bu Titi, karena kita sebagai pelajar juga harus memviralkan tradisi-tradisi di Jawa Tengah agar tidak terhapus dengan perkembangan yang akan berlanjut. Iya, kembali zaman yang akan berlanjut ke depannya. Iya, terima kasih, bagus sekali yuk. Ini terima kasih dari sanggahan dari dari anak-anak. Gimana kalau kita bergerak sih? Kita rileks dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo kita senam, ikuti. Santai, jangan ngantuk. Ayo semangat, semangat anak-anak. Ayo semangat. Ini ice breaking dulu. Ice breaking yuk. Madurana Dek. Ayo lihat itu video. Yuk. Iya, yuk guyu, boleh tertawa semuanya yuk. Selanjutnya, biar tadi kalian sudah rileks, biar tidak tegang, ini langsung kita masuk ke dalam yaitu lembar evaluasi kerja ya. Ini saya beri waktu 5 menit ya.
Ada kesulitan? Ya, sudah. Ya, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan masing-masing ya, ketua suku yang mengumpulkan. Ayo masing-masing anggota dari ketua masing-masing ya. Iya, sini lah, siap. Terima kasih, siap. Ya. Iya. Iya, oke baiklah, terima kasih. Ini berarti kalian sudah benar banyak yang mengerjakan, nggih. Dari lembar wah, itu apa? Jawabannya panjang-panjang banget ini, wah. Mudah-mudahan benar semua ya anak-anak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baiklah, setelah ini kalian kumpulkan evaluasi. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira kita akan tadi kemarin itu tentang kita belajar tentang norma dan hari ini kita belajar tentang negara kesatuan. Kalau besok pagi mungkin untuk minggu depan ya, kira-kira ini pembelajarannya tentang apa anak-anak? Sebelum Bu Titi tutup, siapa yang tahu tentang apa? Ya. Nggih. Ya, apa tentang? Tentang mempertahankan negara persatuan dan kesatuan. Benar? Ya, tepuk tangan. Ya, tentang negara persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Ini dari yaitu jawaban dari anak-anak. Kalau begitu, baiklah dari pengumpulan dari baik itu tadi dari awal sampai akhir. Sebelum kita dari ada tadi pertama yaitu tentang pembelajaran yang kalian diskusikan, ada yang diskusi, ada yang kita maaf ya, breaking sebentar. Setelah itu kita mengerjakan evaluasi. Kalau begitu anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan tadi ya, dari kesimpulan akhir tadi dari Mbak Marisa ya, yang sebelah sana kelompok 1. Kalau begitu besok kita belajar, tolong siapkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila untuk minggu depan tentang mempertahankan negara persatuan dan kesatuan. Besok minggu depan tolong disiapkan nggih. Nah, tolong disiapkan soal-soalnya maupun kalian narasi dulu, literasi dulu, literasi dulu, membaca dulu, kita literasi, membaca dulu. Setelah membaca, tolong nanti malam kalian yaitu belajar tentang negara persatuan dan kesatuan dengan kalian banyak membaca. Setelah itu boleh kalian nanti besok paginya kalian boleh pertanyakan atau kalian memberikan pertanyaan kepada Bu Titik ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah kalian hadir semua ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini alhamdulillah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Anak-anakku masih semangat dan antusias sekali dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih kepada anak-anakku semua kelas 7 terutama ini yang kalian masih kecil-kecil ya, untuk pelajaran hari ini yang kalian butuh semangat, antusias. Yuk kita itu berdiri sebentar ya, tepuk semangat. Ayo kita sebentar ya. Semangat, yuk. Masih ingat semangat? Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, tepuk sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah, kita akhiri dengan yaitu bacaan hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Marilah sebelum kalian pulang, tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa pulang nggih, yang akan dipimpin oleh siapa tadi untuk memimpin doa? Oke, yuk Mbak Cantik, yuk Mbak Putri. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nah, sama dulu. Saya dari urut kelompok 1 dulu.